Ya teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan yaitu power rakitan saya yang ini sudah saya gunakan. Biasanya saya gunakan untuk tes mixer, itu saya tes mixer sampai sekarang masih menggunakan power ini ya, power rakitan sederhana dari power rakitan yang low budget ya teman-teman. Jadi kalau dalamannya sudah pernah saya tunjukkan ya, nanti saya tunjukkan kembali biar teman-teman tuh mungkin lebih apa ya, tahu istilahnya, bener-bener tahu komponennya. Itu sangatlah biasa aja ya, sederhana di pasar, tapi kualitasnya juga cukup lumayan ya teman-teman ya. Untuk dari segi boxnya sendiri itu di pasaran banyak ya, di online itu banyak, harganya juga tidak terlalu mahal, terjangkau ya teman-teman ya. Nah ini boxnya juga tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, pas ya sebenarnya. Untuk depannya sendiri juga plat, tidak terlalu tebal tapi pas. Kita coba kita lebih dekat ya teman-teman ya. Tampilan boxnya ya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya tampilan dari boxnya, body box. Kita kalau lihat dari depan ya, ini platnya mungkin tidak terlalu cukup tebal ya, jadi pas gitu ya. Dan di sini stannya itu besi ya, jadi nah kalau untuk knop-knopnya, nah ini saya menggunakan knop aluminium. Untuk sakarnya sakar warna hitam ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah untuk dari depan sendiri dia sudah ada sirkulasi udara, jadi teman-teman, jadi untuk bisa mengurangi tingkat kepanasan yang ada di dalam. Kita lihat dari sisi belakangnya. Kalau untuk belakang sendiri saya menggunakan jack RCA ya. Sebenarnya tadinya mau juga saya kasih dua sih ya, jack RCA kasih dua itu, tapi yang bagus dulu ya, yang jack RCA yang bagus. Ini yang biasa aja ya. Untuk terminal speakernya ya modelnya seperti ini ya. Nah seperti ini, ada yang include dengan speaker protector juga ada sebenarnya, tapi saya beli yang tidak include speaker protector. Tapi box ini satu paket ya, sama aksesorisnya itu satu paket, harga 165.000 itu saya dapat satu paket ya, sama kipas, sama tutup ini ya, tutup kipas. Nah ini kipasnya, ini 12 volt, memang saya gunakan untuk menarik udara hangat di dalam ya, jadi keluar gitu. Kalau sisinya seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini kayak sudah mulai kayak berkarat gitu ya teman-teman, tapi nggak terlalu berkarat banget ya, karena juga masih cukup baru sih. Oke, kita coba langsung bongkar aja ya. Nah oke ya, ini saya jelaskan di atas gitu ya teman-teman, jadi untuk pengambilan video. Nah oke ya, untuk komponen utamanya yaitu adalah driver SOC506 ya. Ini belum di TF, saya menggunakan transistor tuh Sanken ya, tipenya 2922 ya, tipenya 2922 sepasang gitulah. Kalau enggak teman-teman beli yang lebih mahal lagi, 3858 kalau nggak salah itu ya kodenya. Itu yang agak mahal tuh, harganya 100.000 lebih tuh, 100.000 lebih tuh kalau di offline ya. Kalau di online tuh harganya sekitar 90.000 sih ya, sekitar 100 gitu loh teman. Tapi dia tuh bagus ya. Yang standar ini 2922 itu yang standar, yang biasa standar tapi bagus ya. Itu harganya kalau di toko tuh 75, tapi kalau di online tuh 55.000. Tapi itu bagus, memang mahal tapi kualitasnya bagus. Nah untuk drivernya ini juga sebenarnya sama, driver SO506 merek apapun hampir rata-rata sama ya, dari mulai GM, CKJ, tuner sis, produk-produk yang lain saya lupa namanya. Yang lain yang saya ingat itu ya, yang kesana saya sering beli itu yang dari CKJ itu juga bagus, tuner sis juga bagus, GM juga lumayan ya. Nah ada beberapa yang enggak ada skun ya, ini skun ya, ini karena bawaan dari sana skun, tapi kabelnya pasang sendiri ya, ada skunnya, jadi untuk memudahkan dalam hal pada saat dipasang kabel ya, jadi itu memudahkan. Nah ini hanya satu set TR, jadi kalau teman-teman ingin tenaganya lebih ekstra lagi ya bisa di TF ya, mungkin TR 5 set. Tapi kalau cuma hanya 2 set 3 set mendingan nggak usah di TF lah ya. Jadi menurut saya nggak usah di TF, itu udah cukup lumayan. Jadi biar gak nanggung, biar tenaganya lebih jos ya,
mungkin di TF di 5 set TR atau mungkin 10 set itu bagus ya, bener-bener tenaganya itu wattnya nanti gede nanti bisa. Nah ini hanya ini aja sih. Terus untuk pendingin sendiri saya beli yang towable, ini 20 cm panjangnya, lebarnya sendiri 14 atau berapa saya lupa itu. Yang pasti kalau didirikan dia sundul ya, agak ke depan ke atas ya, masih lebih tinggi pendinginnya. Terus ini trafonya yaitu blast seperti yang pernah saya tunjukkan dulu ya, trafo blast, dan elko nya bentar ya, elko nya sama seperti yang saya tunjukkan ini, yaitu merek Rubicon. Nah sebenarnya ada beberapa merek yang lain juga bagus, tapi ini yang paling saya sering ini. Teman-teman saya sarankan kalau beli merek Rubicon yang 100 volt atau 125 volt yang 10.000 atau yang 15.000 mikro itu 100 volt ada. Tapi kemarin saya nyari yang di online tuh yang ada 15.000 mikro itu cuma 100 volt. Jadi kalau teman bisa beli yang 125 volt 10.000 mikro ya. Ini 80 volt, tak kasih CT45 di trafo 5 ampere. Selama ini saya tidak pernah terjadi apa-apa, jadi masih aman ya untuk yang warna hitam. Tapi kalau yang warna oranye pernah itu meletus ya, jadi kayak menurut saya itu lebih bagus yang warna hitam karena harganya lebih beda ya, jauh lebih mahal. Ini harga kalau di pasaran harganya sekitar 40 ribuan, 41.000, ada yang 40, pokoknya 40 ribuan. Tapi kalau yang 100 volt sekitar 50 misalnya, 45 atau 50 ribu, selisih dikit ya, mendingan yang 100 volt aja ya. Elko nya sama seperti ini, cuma diodanya ini 25 ampere tapi tak kasih dua, jadi saya paralel. Dan ini adalah yang 50 ampere ya, dioda yang 50 ampere cuma satu. Nah ini dioda yang 50 ampere ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Kalau untuk trafonya sendiri saya menggunakan trafo brass ya, jadi kalau teman-teman pakai trafo bell seperti ini kan CT cuma CT32 ya, teman-teman bisa beli CT yang 45. Jadi misalkan dikasih trafo satu lagi seperti ini bisa. Nah, ya. Jadi dikasih trafo set satu lagi itu masih muat, misalkan taruh di sini misalkan ya, tapi saya nggak menyarankan taruh di sini. Ini contoh aja ya teman-teman, ini masih muat ya. Terus dikasih lagi PSU, nah ini masih muat. Kalau teman-teman mau mengakalin misalkan di apa ya, ditambah lagi driver, itu masih muat. Jadi nanti pendingnya teman-teman bisa yang ukuran yang 10 cm atau berapa itu ada banyak ya. Jadi untuk 4 channel itu masih bisa ya. Misalkan nantikan saja ya teman-teman ya, kita taruh di sini dulu trafonya. Nah terus ini adalah speaker protector. Setelah saya coba, saya tes, ternyata memang speaker protector ini memang dia hanya cuma memprotek tegangan DC ya. Apabila terjadi tegangan DC melebihi apa standar ya, normalnya tuh 0,0 ya, misalkan D1 dia memprotek, tapi ini tidak anti konslet ya. Terus speaker protector ini dia sudah ada yang namanya tegangan DC 12 volt. Ini dimungkinkan bisa dipakai untuk kipas. Jadi teman-teman tinggal pas taruh sini aja kabel input pada kipas, maka gak harus perlu lagi bikin PSU. Di sini sudah ada PSU-nya ya, ada PSU-nya. Jadi di sini sudah ada PSU-nya sendiri. Jadi itu kalau menurut saya ini sudah cukup. PSU-nya dia masuk ke ini TP7812 ya. Jadi dia pakai TP7812 untuk DC-nya ini. Ya teman-teman. Nah, untuk apa ya, untuk speaker protector saya ambilkan dari tegangan ekstra trafo 5 ampere ya. Tapi ini satu lagi trafo 500 mA saya gunakan untuk kipas ya. Karena apa ya, kalau misalkan saya gunakan borongan ya, ini kan 500 mA ya. Kalau 1 ampere saya berani. Ini untuk konsumsi speaker protector agak cukup lumayan tinggi teman-teman. Jadi makanya saya utamakan untuk speaker protector aja, kipas saya kasih sendiri gitu aja sebenarnya. Nah untuk dalamannya seperti ini sih, tidak terlalu banyak. Yang kurang mungkin hanya softstar ya. Softstar memang tidak saya kasih karena menurut saya listrik saya itu udah lebih cukup. 900 watt tuh kalau untuk 5 ampere itu enggak, sampai sekarang nggak jegrek kok. Jadi kalau mau dikasih softstar ya silakan, jadi nggak ada masalah ya. Semuanya komposisinya seperti ini yang biasa saya pakai ya. Nah
Ini mungkin ada rencana juga ya, mungkin mau project baru lagi, tapi saya nggak tahu, nanti kita lihat aja nanti deh. Nah, cuma ini aja. Dan untuk speaker protector sendiri sebenarnya juga sudah ada yang pakai soket ya, pakai terminal ya, maksudnya pakai terminal output langsung, itu juga ada. Cuma pada saat saya pasang ternyata masalahnya itu ada di apa ya, terminalnya itu nggak cocok gitu loh ya. Jadi udah saya bolak-balik ternyata nggak cocok. Jadi ya satu-satunya cara harus beli lagi speaker, terminal speaker, terus nanti terminal speaker bawaannya itu dilepas. Nah itu baru bisa ya. Ternyata memang saya kira karena saya sudah pernah beli pada saat itu. Nah ini adalah bagian input ya, bagian input untuk apa ya, untuk power ini. Jadi saya taruh di sini. Nah seperti ini ya, sebenarnya seperti ini aja sih kan. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi driver lagi tuh bisa sih teman. Jadi nggak ada masalah teman. Ya seperti yang sederhana, alatnya sederhana sebenarnya, nggak begitu terlalu banyak kalau cuma power aja ya. Untuk sistem groundingnya ya, ini CT saya taruh di body box nih. Nah ini masuk ke CT agar supaya suara itu kadang dipegang kan dengung. Nah ini kalau dipegang itu sudah enggak, sebenarnya itu enggak misalkan enggak ground tuh kalau misalkan tegangan listrik ya, mungkin pakai genset itu beda lagi ya. Kalau makanya harus listrik di rumah itu, di sini saya gunakan ground. Kadang kalau dipegang kan deng deng. Nah, kan ini sih enggak 100% enggak ada ya. Nah, biar tidak ada dengung itulah teman-teman ya. Jadi cukup CT ya, taruh di body box itu sudah nggak ada masalah. Boleh body box ya, jangan ditaruh di apa ya, istilahnya di body trafo ya, nggak apa-apa sih, tapi saya sarankan di body box aja gitu ya. Nah sebenarnya seperti ini sih, nggak begitu terlalu apa ya, banyak alatnya. Oke ya teman-teman, saya rasa itu aja. Oh iya, lupa catatan ya teman-teman. Mungkin kalau power seperti ini, seperti yang saya gambar, seperti teman-teman saya lihat ya, ini tuh kalau dipakai untuk gebrakan, nah itu pergantiannya itu mudah itu teman-teman. Jadi rakitan sendiri misalkan tuh, kalau misalkan teman-teman istilahnya pakai untuk genjoran gebrakan, itu istilahnya itu enggak boheman, dan perbaikan komponennya itu tidak terlalu sulit gitu ya teman-teman. Jadi nah, seperti ini ya. Jika teman-teman mengalami input yang kadang suaranya kok kecil atau apa, teman-teman coba cek bagian untuk drivernya ya, untuk penyoderaannya, bagian-bagian input seperti ini teman-teman bisa cek. Kadang connect, kadang disconnect, kadang connect. Nah seperti itu teman-teman coba cek dulu aja. Nah kalau driver dari pabrik itu semuanya sudah dalam keadaan sudah dites, jadi tidak jarang terjadi masalah itu teman-teman ya. Nah, seperti ini aja sih gambarannya. Nah seperti ini aja deh. Kalau teman-teman mungkin mau apa, tertarik dengan power yang seperti ini ya, harganya tidak terlalu mahal ya untuk komponen ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nah oke, mungkin sampai di sini, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.